warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adiansa, NIM saya 2020 13 3007. Saya dari Prodi Geografi kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang manusia dan kebutuhan terhadap agamanya. Menurut ajaran Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dan dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Agama adalah sistem pengatur kepercayaan dan beribadat pada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama-agama yang ada di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hubungan manusia butuh dengan agama karena kodratnya manusia itu mengetahui agamanya seperti fenomena tentang kedoa keselamatan, tentang kebahagiaan abadi, memperhatikan tubuh kita sendiri, dan apabila mendapatkan persoalan dilematis. Oke, di sini saya akan melanjutkan nomor 2, yaitu apa yang menjadi sumber ajaran Islam. Sebelumnya, ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama itu ajaran Islam Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid, iman, beribadah, dan budi pekerti atau akhlak. 2 itu ada ajaran Islam hadis atau as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan tradisi. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW menetapkan takrir atau persetujuan atau diamnya Nabi SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Ketiga itu ada ajaran itihad. Secara bahasa, itihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama atau ulama untuk mencapai sesuatu putusan atau simpulan. Hukum syara atau syariat Islam mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini saya akan menjelaskan tentang nomor 3, yaitu kerangka ajaran Islam. Kerangka ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama itu ada akidah. Akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman, dan dengan demikian akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadikan kerangka dasar ajaran Islam. Kedua itu ada syariah, berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Pada jalan setapak menuju palung air yang ditetapkan dan diberikan tanda yang jelas yang terlihat dari mata. Yang ketiga itu ada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang merupakan bentuk jamak dan hulhuk yang berarti budi pekerti, perangi, tingkah laku, dan atau tabaid. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan Nabi dan Rasul dan 25 Nabi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Nabi. Nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama dan misinya, sedangkan Rasul secara istilah yakni seseorang yang mendapatkan wahyu kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diamalkan dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada tugasnya setelah ia menerima wahyu Allah. Seseorang Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala guna disampaikan pada umat segenapnya. 25 Nabi itu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad terakhir. 5. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Qada dan qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan suatu yang berkata dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Qada secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologi menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, atau pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali.
takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq. Secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan bisa diubah, maka harfiah takdir mu'allaq merupakan takdir yang Allah tetapkan tergantung dengan umat manusianya. Contohnya itu kesuksesan bisa diraih dengan belajar dengan giat, kreatif, pantang menyerah, dan ketika gagal. Yang kedua itu ada takdir mubram. Secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Secara harfiah takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Contohnya yaitu tentang kematian. Takdir ini merupakan takdir untuk mutlak, hanya Allah yang mengetahui. Manusia tidak dapat menghindarinya dari peristiwa kematian. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa berikhtiar dan berdoa agar dianugerahi amal soleh, dan karena mengimani qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu, nasib baik dan buruk menimpa manusia sudah diatur dengan batas-batas tertentu. Umat manusia tidak dapat mengetahui qada dan qadar sebelum peristiwa dan qadar itu terjadi. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.